Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Ananda semua. Semangat Pak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan teman-teman kita mungkin hari ini yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kegiatan pembelajaran pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa, dan Bapak harap nanti salah seorang dari anak Bapak bisa memandu dan memimpin doa dengan tertib. Dan mudah-mudahan dengan doa ini kegiatan kita akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Ananda Ibrahim untuk dapat memandu atau memimpin doa. Silakan Anda. Bapak Ibrahim belum masuk, Pak. Oh, belum masuk ya. Nah, kita tunggu. Kita minta kepada Ananda Pesa, silahkan untuk memandu teman-temannya berdoa. Siap, Pak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Sofa, Ananda Pesa ya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita harus memulai dengan berharap dan bermohon pada Allah, apapun yang kita lakukan insyaallah berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai Bapak mau tanya dulu nih. Ananda semuanya pagi tadi sudah sholat subuh? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Itu yang perlu ya. Sholat subuh harus kita lakukan sehingga kegiatan pagi kita akan lebih mulia insyaallah. Karena kalau kita sholat Ananda, itu nilainya kalau bisa dianalogikan ya, digambarkan, siapa yang sholat itu dapat nilai 1 oleh Allah. Nah, dikasih nilai 1. Kemudian aktivitas yang lain ketika kita lakukan akan dikasih nilai 0. Maka ketika 1 disandingkan dengan nilai 0 akan bernilai 10 jadi. Nah, tapi ketika kita tidak sholat, maka kita dapat nilai 0-nya di awal. Nah, setelah kita melakukan aktivitas yang lain, ternyata kita diawali dengan sholat, maka dikasih nilai 0. Sebanyak apapun nilai 0 yang diberikan, maka tidak akan bernilai dan tidak akan bisa dijumlahkan. Nah, begitulah kira-kira orang yang tidak mengerjakan sholat, maka amal yang lain pun tidak akan bernilai insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ananda sudah sholat semuanya ya. Nah, itu yang perlu Ananda kita lakukan. Kemudian Ananda semua sebelum kita mulai pembelajaran nanti persiapkan dengan baik alat tulisnya, bukunya. Kemudian karena kita belajar daring ini dari rumah, maka kondisikan lingkungan sekitar kita untuk tidak mengganggu fokus atau konsentrasi dari anak-anak Bapak semuanya. Siap ya untuk kita mulai pembelajarannya? Siap. Alhamdulillah. Nah Nanda, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, insyaallah ada pembelajaran baru ini tentang beriman kepada malaikat Allah. Subtema makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Bapak ingin review pembelajaran kita yang lalu ya. Masih ingat ya pembelajaran kita sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Masih ingat Nanda? Masih. Iya, surah Al-Fil. Nanda Ibrahim, surah Al-Fil masih ingat? Apa arti surah Al-Fil? Al-Fil itu artinya Pak, pasukan bergajah. Iya, artinya gajah ya. Alhamdulillah. Berarti apa yang kita pelajari sebelumnya, alhamdulillah dipahami oleh Nanda. Kemudian Nanda Saufa Yuslim, berapa ayat surah Al-Fil semuanya Nanda? 5 ayat, Pak. 5 ayat. Ya, baik.
Berarti Nanda semua sudah memahaminya, mudah-mudahan bisa menghafalnya dan mengamalkan yang lebih penting dalam kehidupan kita. Nanda semua, baik kita absen lebih dahulu. Bapak lihat ini di tayangan space Zoom Bapak, ini nampaknya sudah hadir semuanya nih ya. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak anggap ini semua sudah hadir karena sudah terbukti nih dalam lokal kita ini semuanya sudah ada. Baik Nanda, silakan diamati. Ini Bapak mau bagikan terkait dengan materi kita hari ini. Silakan diamati ya. Masih proses ya Nanda? Sudah mulai terlihat? Sudah terlihat Pak. Alhamdulillah. Nah ini materi kita. Kita akan coba nanti mengenal makhluk Allah sama dengan kita ciptaan Allah. Cuman bedanya makhluk Allah ini dia ada Nanda. Ada di sekitar kita tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Nah, ini perlu dipahami nanti. Oleh karena itu, kita akan mempelajari sesuatu sosok yang ada, tapi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Siapa itu? Malaikat Allah. Allah. Jelas Nanda suara Bapak? Jelas Pak. Alhamdulillah. Jelas. Kita coba perbesar supaya bisa dilihat ya. Mohon nanti kita fokus, konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Ada kelihatan? Ada Pak, jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Baik, ini kita ulang sedikit. Nah, ini materi kita. Jadi, beriman kepada malaikat Allah, kemudian makna iman kepada malaikat Allah, kemudian kompetensinya itu memahami makna iman kepada malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Jadi kita akan coba nanti memahami keberadaan malaikat Allah dari diri kita dan alam sekitar. Insya Allah nanti kita akan lebih yakin bahwasanya malaikat itu ada. Insya Allah ya. Nah ini Ananda yang akan kita pelajari. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti? Jadi di akhir pembelajaran nanti kita akan ada tes ini. Mudah-mudahan ketika Anda mengikuti pembelajaran dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, akan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Kemudian di akhir pembelajaran nanti juga Bapak akan memberikan tugas. Untuk ujiannya kita menggunakan seperti biasa, link Google Form. Nanti juga bisa dikerjakan di sela-sela waktu Anda untuk lebih memahami materi kita pada hari ini. Yang pertama itu menyebutkan arti malaikat Allah. Di siapa itu malaikat Allah? Nah, itu nanti kita coba telah. Kemudian yang kedua menjelaskan makna iman kepada Allah. Jadi ketika kita sudah yakin, lalu bagaimana sikap kita menunjukkan keyakinan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sekedar yakin saja. Jadi sering kita menghafal nih rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat. Sebenarnya itu yakin betul dengan keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna percaya kepada malaikat Allah itu kita yakin. Nah, keyakinan itu akan terlihat dari sikap kita sehari-hari Nanda. Nanti Bapak tampilkan nanti beberapa tayangan video, silakan Anda amati. Kemudian pahami, kaitkan dengan materi kita hari ini berkaitan dengan beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, Anda diharapkan nanti mampu menyebutkan 10 nama malaikat Allah. Sebenarnya malaikat Allah ini banyak sekali jumlahnya. Cuman ada 10 sesuai dengan tugasnya masing-masing harus kita hafal. Harus kita tahu, harus kita mampu mempelajarinya. Karena percaya kepada malaikat Allah atau yakin beriman pada malaikat Allah ini termasuk dalam rukun iman. Karena dia masuk dalam rukun iman, maka kita harus mampu mengetahuinya, menghafal nama-namanya, dan yang lebih penting lagi, meyakini keberadaan malaikat sesuai dengan tugas-tugas mereka. Dan yang terakhir, menjelaskan sifat-sifat malaikat. Jadi malaikat ini juga seperti kita, mereka punya sifat-sifat khusus.
ya yang dimiliki oleh malaikat. Nah, ketika kita sudah mengenal sifat-sifat malaikat, maka akan muncul nanti Nanda insya Allah kehati-hatian kita dalam berbuat. Nah, oleh karena itu ini Bapak coba nih tampilkan sedikit video ya. Nah, silahkan siapkan catatan kecilnya, cermati dan pahami mengapa terjadi. Mengapa terjadi ini ya, akan kita tampilkan ini yang kita cari sebabnya, kenapa ini terjadi. Siap Nanda? Paham tugasnya? Apa? Nanda? Paham ya tugasnya ya? Ada yang bertanya terkait tugas ini? Silahkan. Sebelum Bapak tampilkan. Jadi tugas utamanya adalah mengamati dengan pertanyaan besarnya mengapa terjadi. Ya. Dan ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Baik, kita lihat ya Nanda. Mohon diamati dengan seksama. Dipahami ya. Oke, ini tampilan pertama. Anda sudah memahami ya? Dan kita berharap tidak terjadi seperti ini lagi. Ya, kira-kira ini mengapa terjadi? Nah, silakan buat catatan kecil. Nanti kita diskusikan. Kemudian yang kedua, silakan telaah. Dan ini juga terjadi di sekitar kita. Bahasanya ini pakai bahasa Jawa. Cuman pahami kira-kira apa maksudnya. Ya, anak-anak ini diajak sholat berjamaahnya. Kita lihat ya apa yang terjadi di sholat berjamaah ini.
Baik. Nanda semua, udah jelas surah Bapak? Jelas Nanda? Jelas Pak. Alhamdulillah. Nah, ini ada 2 tayangan video nih. Kira-kira boleh nggak kita lakukan di video yang pertama? Tidak Pak. Alhamdulillah. Tidak, Pak. Ya, itu perbuatan yang tidak boleh dicontoh. Ya, tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah tadi ada situasi kondisi yang membuat 2 orang anak tadi ketika sedang sholat mereka berbicara. Itu boleh dilakukan? Tidak Pak. Sekarang tugasnya mengapa terjadi, kaitkan dengan materi iman kepada malaikat Allah. Pak kasih waktu 1 menit ya. Silakan dicoret-coret terkait dengan pemahaman kita mengapa terjadi di lingkungan sekolah ini mencontek, padahal itu tidak dibenarkan. Kemudian sedang sholat seharusnya tertib, tidak boleh berbicara ketika sholat, tapi itu juga dilakukan. Kira-kira mengapa terjadi? Baik, sudah ya Nanda. Bapak minta ini, silahkan. Siapa kira-kira pertama yang mau mengomentari lah. Mengapa terjadi? Kaitkan dengan malaikat, makna malaikat Allah. Ada Nanda yang mau? Silahkan. Ya Pak. Nanda hebat. Silakan Nanda Helpi ya. Ya. Silakan Ya Nanda. Pak. Apa maksud Anda 2 video ini Nanda Helpi? Nah, karena karena mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka itu dicatat oleh malaikat Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ya, berarti Nanda Helpi ini sudah yakin ini, bagus ini keyakinannya bahwa setiap gerak-gerik kita, perilaku kita, sikap kita dicatat oleh Allah. Baik, kita berikan hadiah ya. Nanti silahkan ketika masuk sekolah usai pandemi, datang ke Bapak, kita kasih rewardnya. Amin ya Rabbal. Nah, yang lain 1 orang lagi, silakan. Siapa Anda yang mau mengomentari? Saya Pak. Saya Anda Pak. Pesa, silakan Anda Pesa. Ya Pak. Tadi video 1 kita anak nyontek ya Pak ya, teman kita nyontek. Ya, kalau menurut saya nih Pak, teman saya ini dia tahu bahwa tugasnya, bahwa perbuatan seperti itu ada malaikat yang mencatat. Tapi teman saya ini dia belum paham Pak, makanya dia masih melakukannya Pak. Iya, Pak. Berarti karena tahu tapi tidak paham. Nah, insya Allah kita akan coba memahami. Jadi tidak sekedar tahu saja, kita akan coba memahami yang sesungguhnya, meyakini malaikat itu seperti apa, sehingga tidak lagi mencontek. Sederhana memang, tapi ketika itu kita lakukan akan menjadi kebiasaan yang besar di satu saat nanti, dan itu tentu akan merugikan orang lain dan merugikan diri kita dan baik Anda. Nah, untuk memberikan pemahaman, mari kita lihat tayangan video berikut ya, untuk memberikan pemahaman terkait dengan 2 video tadi. Silahkan amati dan kembali, nanti ada perintahnya, mohon disimak dan didengarkan dengan baik. Pak sebelum itu Ya. Pak, Silakan. Ada yang mau tadi teman saya Helpi dapat hadiah Pak, kok saya enggak Pak? Masya Allah, ya. Kita lupa ya. Insya Allah Nanda Pesa, kalau sehat-sehat saja, nanti usai pandemi kita boleh ke sekolah. Silakan datang ya. Insya Allah Bapak akan berikan hadiah istimewa. Ya, silakan datang. Kalau Anda datang nanti kita kasih ke teman yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Nah, silahkan diamati. Sudah terlihat videonya Nanda? Pak. Belum Pak. Belum terlihat? Belum. Belum terlihat ya? Belum Pak. Suaranya yang terdengar Pak. Suara terdengar tapi Tampilnya belum? videonya enggak. Oh maaf ya. Nah, ini belum Bapak buka filenya. Coba kita buka dulu supaya nanti bisa terlihat jelas ya. Sudah.
coba keluar dari materi dulu ya. Kita coba tampilkan videonya. Ya Nanda? Ya Pak. Nah, nanti kita masuk lagi. Baik. Nanda semua, yang jelas apa yang kita pahami dan apa yang kita ketahui tentang malaikat harus kita pahami, sehingga keyakinan kita nanti betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nanda? Baik. Kita kembali share ya. Sudah kelihatan? Belum? Sudah tampil Anda? Kelihatan Pak. Nah, silakan amati ya, pahami. Ini materi beriman pada malaikat Allah ya. Silakan fokus kembali. Mudah-mudahan tidak sekedar tahu tapi memahami. Ada dengar suaranya Nanda? Nggak ada Pak. Pakai apa? Handset ada yang terdengar? Ya, silahkan dipahami. Nah, ini memahami makna iman kepada malaikat. Nah, silahkan lihat apa instruksinya nanti ya. Jadi dia masuk dalam rukun iman. Nah, maka kurang sempurna iman kita ketika kita tidak meyakini keberadaan malaikat Allah. Nah, ini tugasnya, jangan lupa ya apa yang Anda pahami tentang malaikat Allah. Sama dengan tadi Nanda, teman kita mencontek, dia tahu malaikat tapi tidak paham ya apa tugas malaikat. Baik, silakan amati video ini, nanti kita akan paham seperti apa pemahaman pada malaikat Allah. Lihat tanda halalnya, ada tidak di bungkusnya itu? Lihat tuh. Wah, anak itu mau mencuri. Berhenti. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok, aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Hah? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Hah? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk temukan perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kak, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan padaku dong. Boleh? Dengarkan baik-baik ya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat. Oke. Nanda, sudah mulai paham ya siapa itu malaikat Allah? Nanda, halo? Ada terdengar suara Bapak?
Nah, ini tadi jawaban dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di awal video tadi. Ya, mereka tidak memahami atau mereka belum memahami sepenuhnya bahwasanya setiap yang mereka lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik Nanda. Sekarang kita kembali ke tampilan kita yang pertama ya. Oke. Nah, kita kembali ke video awal kita tadi. Nah, ini sudah kelihatan? Belum? Sudah? Dah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sudah ada ya? Kita keluar kembali ini. Ada sedikit gangguan sinyal kayaknya. Kita coba ulang. Mudah-mudahan Allah permudah. Sudah ada nampak, Nanda? Sudah kelihatan? Sudah tampil. Ah, ini dia. Ah, ini jawaban. Ini jawabannya. Jadi ada malaikat ya. Ini dalilnya ini. Kullu amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ini ada dalam surah apa ini, Nanda? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Ini di ujung-ujung ayat surah Al-Baqarah Allah jelaskan ada malaikat ya, ada malaikat Allah. Ini kalau sudah Al-Qur'an yang menyampaikan, maka kita tidak perlu ragu lagi bahwasanya memang ada malaikat Allah. Nah, ini dia. Siapa itu malaikat Allah? Ini malaikat Allah ini sama dengan kita makhluk Allah ya. Mereka memiliki akal namun tidak memiliki nafsu seperti kita. Makanya malaikat ini termasuk makhluk yang taat kepada Allah dan selalu mematuhi perintah Allah. Berbeda dengan kita manusia. Kita dibekali oleh akal dan juga punya nafsu ya. Nah, yang ketika akal kita mendominasi, kemudian nafsu kita mengiringi, maka kebanyakan kita tidak akan memahami dengan baik keberadaan tentang malaikat. Maka tentu kita harus menanamkan keyakinan iman lagi sebagai setirnya di akal kita, nafsu kita ya, dibekali dengan keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada malaikat-malaikat Allah ya. Kemudian yang kedua ya, Nanda, ada kelihatan? Ada tampil? Ada, Pak. Nah, ini dia. Baik, nah ini materi kita, iman kepada malaikat Allah ya, meyakini malaikat meskipun tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana meyakinnya dengan diri kita? Nanda, ini Bapak tanya nih ya. Apa sesuatu yang nggak bisa dilihat dalam diri kita dengan mata kita tanpa bantuan alat? Tanpa bantuan alat sekitar atau orang lain. Ada dalam diri kita. Ada Nanda yang tahu? Dia ada melekat di diri kita, tapi tidak bisa kita melihat sendiri tanpa bantuan alat seperti cermin, seperti orang lain. Tahu Nanda? Telinga, Pak. Ah, pintar ini Nanda Zulkarnain. Telinga, ya benar tuh. Ya, hebat, luar biasa ya. Iya, telinga ini nggak bisa kita lihat loh. Tanpa bantuan alat, cermin, dan orang lain. Ada nggak telinga kita? Ada ya. Walaupun kita nggak bisa lihat. Masya Allah, ternyata sesuatu yang tidak terlihat tidak mesti tidak ada. Ya, termasuk dalam diri kita bisa kita lihat. Ya Nanda ya. Kemudian suara, ini Bapak ngomong nih. Ada suara, tapi ketika ditanya seperti apa bentuk suara, tahu kita? Tidak tahu bentuk suara. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat Allah itu ada, meskipun tidak dilihat dengan mata kita, tapi mereka ada. Maka yakini benar bahwasanya keberadaan malaikat itu selalu ada di dekat kita. Yang kedua, meyakini malaikat ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi kalau ada orang yang mengagung-agungkan sudah ketemu dengan malaikat, dapat ini kecuali Nabi dan Rasul, maka kita tidak perlu meyakini, karena tidak boleh kita yakin dengan
kita tidak boleh menyembah malaikat, yang boleh hanya meyakini keberadaan malaikat dengan memiliki tugas-tugas tertentu. Dan yang ketiga, meyakini malaikat. Baik, Nanda. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi silakan nanti Bapak tampilkan, nanti bisa kamu cari materinya lebih banyak ya melalui dunia maya, bisa dicari di sana terkait dengan sifat malaikat Allah untuk memperkaya materi, dan juga buku yang sudah ada kita pinjamkan dari sekolah. Baik, Nanda semua, ada 3 tidak tidur, tidak makan, ada surahnya, sila dipahami nanti ya, dicari Qur'annya ayat berapa. Selalu taat kepada Allah, ada semua dalam Quran terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Nanda semua, karena waktu juga yang membatasi kita, Anda sudah paham ya apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak sekedar tahu saja adanya malaikat, 10 malaikat dan tugasnya, tapi kita juga memahami seperti apa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ditampilkan dalam contoh-contoh video tadi. Ini nama-nama malaikatnya ya. Jibril, Mikail, hingga malaikat Ridwan. Silakan dihafal. Baik, Anda semua, kita sudah memahami terkait dengan materi makna iman kepada malaikat, dan yang perlu Anda pahami betul dalam Al-Quran, surah Al-Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qalin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, yakni raqib dan atid. Raqib dan atid. Jadi Anda semua, mudah-mudahan kita memahami betul bahwasanya malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Seperti juga diri kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat langsung, tapi ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Nanda, sekarang kita coba untuk mengerjakan latihan untuk melihat sejauh mana pemahaman Nanda terhadap materi. Nah, silakan Nanda yang bisa menjawab. Percaya kepada malaikat, rukun iman yang keberapa? Pak. Ya, silakan. Ibrahim. B. Yang B, Pak. 2. Rukun iman yang kedua. Ya, kita lihat ya. Salah apa betul? Betul. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti Ananda Ibrahim sudah paham ini materi yang Bapak sampaikan. Baik, kita lanjut. Anda yang kedua ini, silakan siapa yang cepat ya. Silakan dilihat soalnya. Malaikat diciptakan Allah dari Apa? Saya, Pak. dari apa? Cahaya Pak A. Iya, ada sepakat ya semua jawabannya A ya. Masya Allah, hebat, Sepakat. pintar Ananda. Ya, kita lanjut soal yang ketiga. Ada soal yang ketiga, silahkan siapa yang tepat ini. Insya Allah nanti ada hadiahnya ketika kita bisa tatap muka. Malaikat hamba Allah yang memiliki nafsu, sehingga malaikat titik-titik kepada Allah. Nah, apa ini lengkapnya? Taat. D, taat ya. Masya Allah, benar. Ya, bagus Pak. Alhamdulillah, ini pintar-pintar muridnya dari bapaknya nih. Alhamdulillah Pak. Ya, yang keempat, malaikat tercipta dari cahaya, manusia tercipta dari Masya Allah ya. Betulkah jawabannya B nih? Anda coba tadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar. Ini yang terakhir, mudah-mudahan tidak salah ya. Setiap perbuatan manusia akan diawasi oleh Pak. D, Pak. Setan kah, manusia kah, atau malaikat? D, Pak. Ya, coba bagus. Jawabannya apa tadi? Yang D ya? D, Pak. Yang D. Kita coba. Betul apa salah? Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa Nanda. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah
berada di akhir ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan bisa dipahami, dimengerti, tidak sekedar tahu materinya, tapi yang lebih penting lagi kita mampu mengamalkannya. Ingat rumusnya, ketika kita beramal nilainya 1, tambah amal yang lain nilainya 0, jadi 10. Kuncinya apa? Sholat jangan tinggalkan. Kemudian nanti kerjakan LKPD-nya ini akan dikirim ke link Google Form ya. Jadi setelah kita tutup pembelajaran, Anda semua bisa mengerjakannya, dan insya Allah Bapak tunggu batas waktunya sampai jam 12 siang. Jadi silahkan, nanti akan terekap nilainya dan mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Dan Anda insya Allah materi kita yang kedua nanti atau minggu depan itu terkait dengan mengenal nama-nama Allah dan tugas-tugasnya. Insya Allah kita akan belajar kembali lebih jauh mengenal malaikat-malaikat, sehingga kita betul-betul yakin bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat dan patuh pada Allah, dan Allah telah memberikan tugas kepada mereka. Tak akan pernah mereka lupakan tugasnya. Ini terkait dengan soal-soal yang akan Anda kerjakan nanti di Google Form. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Baik, Nanda, dengan pembelajaran kita tadi, Bapak ingin meminta pendapatnya ini. Apakah yang Bapak sampaikan, materi yang sudah kita pelajari, sudah dipahami? Allah Pak. Allah Pak. Alhamdulillah. Yang kedua, apa yang Bapak sampaikan menurut Nanda mudah enggak kita belajar tentang malaikat walaupun tidak terlihat? Mudah, Pak. Mudah ya. Nah, yang penting mari kita tinggalkan contek-menyontek ya, berbuat yang tidak baik, karena semuanya itu direkam. Dan sekarang saja Nanda punya HP ya, bisa merekam kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menugaskan 2 malaikat, Raqib dan Atid, merekam kegiatan kita, mencatat apa yang kita lakukan. Alhamdulillah, ketika perbuatan itu baik akan berkah insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Nanda semua, kita akhiri dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Nanda Esa tadi ya. Yang pertama kita minta kembali menutup pembelajaran, mudah-mudahan perjalanan kita lebih berkah. Silakan Nanda. Baik teman-teman, kita tutup dengan membaca sama-sama hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Nanda. Mudah-mudahan surah Al-Qaf ayat 18 ini bisa kita cermati, kita pahami, dan kita amalkan. Mudah-mudahan akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya di pembelajaran kita yang akan datang. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya Pak. Amin. Siapa aja? Sama-sama. Walaupun virtual tetap semangat. Ya, insyaallah Pak.